Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Fadila dengan NIM 1902183 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal yang telah saya buat yang berjudul Pendidikan sebagai Proses Humanisasi. Manusia tidak dengan sendirinya bersifat manusiawi setelah ia dilahirkan. Kelahiran merupakan langkah awal manusia berkenalan dengan dunia. Walaupun tidak sepenuhnya sadar, setidaknya manusia memiliki pengakuan akan eksistensinya. Akan tetapi, kelahiran saja tidak cukup menjadikannya manusiawi. Terdapat aspek lain yang tidak kalah penting untuk menjadikan manusia sebagai sosok yang manusiawi, yaitu aspek pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sepanjang zaman. Dalam arti paling mendasar, pendidikan didefinisikan sebagai proses memanusiakan manusia. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, saya sebagai penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, kenapa manusia perlu dididik? Dan yang kedua, apa kaitan antara memanusiakan manusia dengan pendidikan? Nah, tentu saja tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya pendidikan untuk manusia dan mengetahui kaitan antara memanusiakan manusia dengan pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu dengan studi pustaka, dengan mempelajari jurnal-jurnal di internet, browsing, dan sumber buku lainnya yang terkait dengan pendidikan, manusia, dan humanisasi untuk mendapatkan data dalam pembuatan artikel ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan dan pengertian dari memanusiakan manusia. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, memanusiakan manusia sendiri berarti menghantar manusia untuk menemukan kesempurnaannya melalui kesadaran, pertama-tama akan kesatuan dimensi kemanusiaan, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan. Juga kesadaran akan kebebasannya sebagai manusia untuk memilih dan bertindak. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi di awal, hasil analisis yang telah saya dapatkan adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia. Nah, lalu, mengapa manusia perlu dididik? Seperti yang dikemukakan oleh Uyo Sadullah dan kawan-kawan dalam buku pedagogik halaman 44-45, bahwa ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Dan yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial.
ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Nah, kemudian, kelahiran seseorang sebagai manusia belum menjamin bahwa ia akan hidup sebagai manusia. Untuk memungkinkan seorang bayi kelak hidup sebagai manusia dan melaksanakan tugas hidup kemanusiaan, ia perlu dididik dan dibesarkan oleh manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Dengan kata lain, ia harus dimanusiakan. Oleh karena itu, pendidikan ada kalanya disebut orang sebagai memanusiakan manusia. Kesadaran manusia akan tugas hidupnya sebagai manusia, kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan ternyata tidak dibawa sejak lahir. Maka, dengan asumsi tersebut, kita harus mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Nah, kemudian hasil dari analisis yang kedua yaitu pendidikan sebagai humanisasi. Setelah kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik, eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Inilah keharusannya sebagaimana yang dinyatakan Karl Jaspers bahwa to be a man is to become a man, atau sebagai manusia adalah menjadi manusia. Adapun manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya maka pendidikan tiada lain adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Maka kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri. Pendidikan tidak saja melimpahkan segala milik kebudayaan dari generasi sepanjang masa kepada generasi muda, melainkan juga berusaha agar generasi yang akan datang dapat mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan ke taraf yang lebih tinggi. Pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.